sudah mempersiapkan eksperimen apa hari ini, Kak? Hari ini kita mau belajar tentang memberi dengan sukacita. Nah, di depan Kak Yefri sudah ada 3 botol yang berisikan bahan kimia yang menggambarkan tentang sukacita di hati kita. Dan ada cairan 3 gelas kecil nih. Lihat ya adik-adik. Wah, ini menggambarkan keputusan kita untuk memberi. Oke. Nah, di botol yang pertama ini ada larutan. Ini menggambarkan sukacita kita yang sedikit saja saat kita memberi. Nah, di botol yang kedua menggambarkan sukacita kita yang tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit adik-adik. Nah, jadi sedang-sedang saja nih. Nah, di botol yang ketiga sukacita kita sangat banyak saat kita memberi. Ayo kita tambahkan keputusan kita untuk mau memberi kepada ketiga tipe hati ini. Yang pertama. Ini yang keputusan kita tadi ya, Kak? Iya, yang sedikit. Wah, iya. Lalu yang kedua. Nah, ini yang ketiga. Lihat adik-adik. Nah, camkan ini ya baik-baik ya. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11 mengatakan demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebijakan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Wow, semakin hati kita bersukacita saat kita memberi nih, maka semakin meluap-luap berkat dan sukacita yang bisa kita bagikan buat orang lain di sekitar kita. Betul kan Kak Wong? Betul sekali Kak Durman. Semakin aku memberi dengan sukacita, semakin aku memberkati banyak orang ya, Kak. Betul sekali Kena. Yuk adik-adik kita lihat video tentang memberi dengan sukacita ya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Yuk Kak Durman kita berdoa. Yuk adik-adik di rumah, semuanya lipat tangannya. Kita mau berdoa sebelum mulai ibadah kita hari ini. Semuanya lipat tangannya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk berkat Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami. Sebentar lagi Tuhan kami mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian tarian kami. Biarlah semuanya itu kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah kami tetap bersukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang percaya katakan Amin. I'm feeling good, good, good in a crazy way. God's love changed me more than I can say. Can't keep this in, gotta let it out. Gonna tell the whole world that your love is spinning me round and round. Yeah, it's turning me upside down. I can't believe the way you love me more than I can contain. I'm gonna turn on and give it away. Oh, 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 oh. I'm gonna give it away. Oh,
Natal yang terbaik kami mau persembahkan buat Tuhan Yesus. Nyanyian pujian kami yang terbaik. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the tinsel and lights and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holidays well, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the tinsel and lights and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holidays well, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan ya. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya ya. Bentar lagi kita mau mulai. Yuk adik-adik. Kina, kamu sedang buat apa? Senang sekali kelihatannya. Ini kak, aku sudah menyiapkan hadiah yang terbaik buat Tuhan dengan membuat aktivitas DNA Kids. Wah, ketika kita menyiapkan sesuatu yang berharga atau terbaik, tentunya untuk orang yang kita sayangi dan hargai. Suatu tanda kita mengasihi seseorang, maka kita akan memberikan sesuatu yang terbaik kepada mereka. Dan pastinya nih, kita memberikan dengan kerelaan hati kita dan sukacita serta tidak terpaksa. Betul sekali Kak Durman. Coba adik-adik bayangkan nih ya, jika ada teman kalian memberi sesuatu kepada kalian, namun dia tidak rela memberikannya sehingga membuat teman kalian bersungut-sungut kepada kalian. Tentu membuat adik merasa tidak enak kan? Begitu juga jika kita memberi dengan bersungut-sungut, maka Tuhan akan merasa sedih melihatnya ya kak. Imagine your friend invites you to a party. You arrive and there's lots of people, decorations, food and drink. There's enough for everyone. When you're hosted by someone that generous, you don't have to worry about your needs. You can just enjoy yourself and focus on the people around you. Yeah, that's what a good host wants for her guests. And this is the picture of the world that we find in the Bible. Creation is an expression of God's generous love. He's the host, and humans are his guests in a world of opportunity and abundance. And we're called to keep the party going, to spread his goodness. This is a beautiful picture. But it's not the way people experience the world. Rather, we find a world of scarcity and struggle, not abundance. And Jesus grew up in that kind of world. Under military occupation, people losing their land or families to debt and poverty. And yet, he would say things like this. Look at the birds. They don't store up food for themselves, yet they have enough. Or consider the wildflowers. They're beautiful and abundant, and they don't stress about their existence. And you all should live that way too.
But surely Jesus knew that things don't always work out. I mean, sometimes there really isn't enough. And Jesus did experience poverty firsthand, but he viewed the world through the story of the Hebrew Scriptures, which claimed that our scarcity problem isn't caused by a lack of resources. Rather, the problem is our mindset that God can't be trusted. Maybe God's holding out on me. Maybe there isn't enough, and maybe I need to take matters into my own hands. And once we're deceived into that mindset of scarcity, we can justify the impulse to take care of me and mine before anyone else. And that leads to envy and anger, violence, and a world where it seems like there's not enough. The party's over, it's turned into a battleground. Tuhan mau kita belajar untuk saling memberi. Bisa berbagi hal yang kita berikan kepada orang lain. Misalnya nih, memberi perhatian, memberi pertolongan, memberi makanan, atau lain sebagainya. Tapi kenapa Tuhan mau kita belajar untuk saling memberi, Kak? But God wants humans to experience his generosity, and so he chooses one people, the family of Abraham, and he promises to give them the abundance that he wants for everybody else. God will provide what they need. All they have to do is trust his generosity. And through them, the whole world will see how generous the host really is. But that's not what happens. Abraham's descendants, the Israelites, enter a land of abundance, and they promptly forget the host who gave it to them. They act like it's all theirs, and like there's not enough. And it leads to war and Israel's self-destruction. If I were the host of this party, I think I'd just give up. But God doesn't give up. What he does is surprising. He gives another gift. Another gift? Yeah, but this gift is different. What God gives is himself. All right, in Jesus, the host himself comes to join in on the spoiled party. And notice, Jesus lives with the conviction that there is enough, and that our generous host can be trusted. His mindset of abundance allowed him to live sacrificially and generously, even towards his enemies. And Jesus called his followers to trust in God's abundance like him. And that's why he said things like, sell your possessions and give to the poor, or don't worry about your life. He's inviting us to live by a different story, one that is built on trust in God's goodness and love. But living generously doesn't mean life is gonna go well. I mean, look at Jesus. He was betrayed by his friends, and he suffered. And this was no surprise to Jesus. He knew that people would take advantage of his generosity. In fact, that was his plan. Really? Yeah, think about it. Jesus knows that we're all hopelessly deceived by this lie that there's not enough. Yeah, that lie needs to be defeated. And so that's what Jesus was doing when he gave us the gift of his life. Jesus' death was the ultimate expression of God's generous love. Yeah, God's love can turn death into life, and scarcity back into abundance. Or as the Apostle Paul put it, you know the gift of our Lord Jesus the Messiah, that even though he was rich, for your sake he became poor, so that you, through his poverty, might become rich. And Jesus called his followers to live like the real party has begun. Yes, he called it the kingdom of God. And our invitation to this party is yet another gift, the personal presence of God's own Spirit that can teach us how to trust the generosity of the host, just like Jesus did. Nah, ini Kak, hadiah yang akan aku kasih buat Tuhan. Aku senang sekali bisa memberi hadiah Natal tahun ini dengan membuat boneka Tuhan Yesus, Maya, dan Yusuf dari lilin. Lucu kan Kak? Bagus kan Kak? Wow, keren sekali Kenan. Keren sekali Kak Wong ya. Betul banget, Kak. Hadiah pemberian yang Kenan siapkan untuk Tuhan. Aku bangga sekali dengan talenta yang Tuhan kasih. Setelah ini, foto hasil karya aku akan kirim ke DNA Kids agar karya aku dapat menjadi berkat saat dilihat teman-teman, Kak. Seperti Kenan yang sudah dengan murah hati memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan juga mau kita anak-anaknya menjadi anak-anak yang murah hati nih Kak Wong. Betul sekali, Kak. Yang dikenal sebagai pribadi yang rela memberi kepada orang lain yang membutuhkan. Yeah, and when you believe there's enough, you start seeing opportunities for generosity everywhere. With our time and money, our attention. Yes, one of the most important ways that we can experience the abundance of God's new creation is sharing with others because of our trust that God is the generous host.
Adik-adik, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus agar mereka belajar untuk memberi tidak dengan keterpaksaan, namun dengan sukacita. Karena memberi dengan sukacita membawa banyak keuntungan. Apa tidak salah? Masa memberi malah memberi keuntungan? Bukannya kita yang malah jadi berkurang ya? Nah, ini yang harus kita pelajari Kak Wong dan adik-adik di rumah. Bahwa prinsip dalam kerajaan Allah berbeda dengan prinsip duniawi ini. Nah, prinsip duniawi ini semakin banyak yang kita memberi, semakin kekurangan yang kita punya. Namun dalam kerajaan Allah, semakin banyak kita memberi, semakin kita menjadi berkelimpahan Kak Wong. Wah, menjadi kelimpahan di sini bukan hanya kaya hanya dalam arti materi atau harta dunia ya adik-adik, namun menjadi kaya dalam segala hal termasuk harta rohani, termasuk karakter kita. Kalau begitu nanti aku mau buat lagi boneka seperti ini. Dan akan ku kasih buat mama, papa, dan tante aku. Pasti mereka senang dan bahagia juga. Betul sekali, ketika kita rela untuk memberi kepada orang lain, Tuhan juga akan memberikan kepada kita apapun yang kita butuhkan. Dan kita tidak akan kekurangan. Ketika kita menjadi orang yang rela memberi, maka orang lain juga akan memberi kepada kita. Sehingga kita akan saling mencukupkan satu dengan yang lain ya Kak. Adik-adik, di hari Natal ini bukan hanya Tuhan mau kita mengingat akan kasih-Nya. Namun Tuhan mau kita belajar untuk menjadi seperti dirinya. Memiliki kemurahan hati kepada orang lain. Ketika kita murah hati dan mau memberi, maka perbuatan baik kita itu akan dilihat oleh orang lain. Dan mereka akan memuliakan Bapa di surga. Ayo teman-teman, di hari Natal ini kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak-Nya. Inilah hadiah terbaik kita untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Waktunya kita untuk Ayat hafalan yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 6. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Wow adik-adik, Kawong, kita mau kasih tantangan nih buat adik-adik. Pertanyaan dari Kak Durman sama dari Kak Wong. Kak Wong, pertanyaannya apa nih? Yang pertama, apa perbedaan prinsip kerajaan Allah dan prinsip dunia? Wow, adik-adik tahu nggak? Wah, boleh nggak Kak Durman jawab? Jangan dong. Pertanyaan kedua, Kak Durman. Betul, pertanyaan kedua. Apa yang diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus? Wow, adik-adik, kirimkan jawaban adik-adik ke IG DNA Kids dan WhatsApp grup DNA Kids ya adik-adik. Kita tunggu ya. Jangan sampai ketinggalan. Adik-adik, tadi firmannya bagus banget ya. Nah, sekarang kita waktunya untuk aktivitas. Yuk adik-adik siapkan alat-alatnya ya, karena kita mau bikin aktivitas, bikin sesuatu yang keren nih. Yuk adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai, kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas besar, karton buffalo. Buffalo ini kalian gunting 8 buah. Lebarnya 3 cm. Kertas kado 16 macam bertemakan Natal. Kalau nggak ada, apa aja bebas. Yang penting jumlahnya 16. Lebarnya sama 3 cm. Gunting, lem stick, pita warna hijau, lem tembak. Oleskan dengan lem satu sisi kertas buffalo yang sudah kita potong tadi. Lalu tempelkan satu kertas kado, tarik yang kencang, kita ratakan dengan tangan. Ini baru satu sisi. Kita kan punya 8. 8 ini harus ditempel bolak-balik adik-adik. Jadi kita kerjakan semua seperti ini ya. Nah ini hasilnya adik-adik ya. Jadi depan belakang warnanya beda-beda seperti ini. Ambil satu
buffalo yang sudah dilapisin oleh kertas kado ini kita lipat seperti ini ya, kan tengahnya. Nah, seperti ini. Lalu ambil lem stick, kita lem di sini. Lalu di sini juga dilem bagian luar ya. Setelah itu kita hubungkan, tarik ke bawah, tekan-tekan dikit sehingga membentuk hati. Kalian juga buat untuk 8 yang lain. Ini kakak udah buat semua, jadi bentuk hati. Diamkan sesaat sampai lem kering. Adik-adik, susun semua hati menjadi bentuk seperti ini, melingkar. Ada 8 ya. Nah, kita mau satukan ini semua. Kakak mau cepat, kakak gunakan lem tembak. Jika kalian tidak ada lem tembak, kalian bisa pakai double tip seperti ini. Kita tunggu sampai kering. Potong pita hijau kira-kira 60 cm. Nah, kita mau pasang pita di sini supaya ini bisa digantungkan. Gunakan lem tembak kembali, pasang pitanya di sini. Lalu sebelah sini seperti ini. Nah, ini bisa kalian gantungkan di dinding rumah kalian seperti ini. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Setiap foto yang dikirimkan akan mendapat reward dari kakak DNA Kid. Sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papa Mama ajar anak untuk mempraktekkan 5 bahasa kasih, yaitu perkataan, sentuhan, hadiah, melayani, dan waktu kepada teman atau orang lain. Bukan karena mereka sudah berbuat baik kepada kita, tapi kita mau mempraktekkan memberi dengan sukacita. Papa Mama sebelum mengucapkan selalu awali dengan kata Papa Mama mau memberi dengan sukacita, bla 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 bla. Contoh, Papa Mama mau memberi dengan sukacita, I love you. Atau Papa Mama mau memberi dengan sukacita, Papa bantuin kamu beresin mainan ya. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, waktunya kita memberi. Wah, adik-adik bisa perhatikan ya, di layar handphone adik-adik ada QR code. Jadi di saat adik-adik akan memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong sama mama, sama papa untuk scan QR code-nya ya adik-adik. Selamat memberi. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah online hari ini. Sekarang kami ingin memberikan persembahan. Tuhan Yesus, tolong berkati tangan-tangan orang yang telah memberi. Dan agar persembahan ini dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Allah. Terima kasih telah memberkati kami hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. We're gonna dance with your hands, celebrate it's Christmas. Light up the world, Jesus is born. Oh, raise your voice, make some noise, it's Christmas. Let's celebrate and shout for joy. There's a reason why we sing and why we celebrate. It's Christmas time, yeah, it's Christmas time. It's the season that He's given us a gift so great.
sing with us. Yeah, throw your hands up in the air and shout for joy. It's Christmas, everybody sing with us. Yeah, throw your hands up in the air and shout for joy. It's Christmas, everybody sing with us. Yeah, throw your hands up in the air and shout for joy. It's Christmas, everybody sing with us. Yeah, throw your hands up in the air and shout for joy. We're gonna dance again and celebrate it's Christmas. Light up the world, Jesus is born. Oh, raise your voice, make some noise, it's Christmas. Let's celebrate and shout for joy. It's Christmas, everybody sing with us. Yeah, throw your hands up in the air and shout for joy. It's Christmas, everybody sing with us. Yeah, throw your hands up in the air and shout for joy. It's Christmas, everybody sing with us. Yeah, throw your hands up in the air and shout for joy. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu dan semua berkat-berkat-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk pemimpin negara kami, Pak Joko Widodo. Tuhan, tolong berkati Tuhan supaya Pak Jokowi bisa memimpin negara kami dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Pak Niko dan Pak Samuel. Tuhan, tolong berkati supaya mereka bisa memimpin gereja-Mu dengan baik. Tuhan, tolong juga kami supaya kami bisa selalu setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita mau menerima berkat Tuhan. Semuanya angkat tangannya. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan, sekolah adik-adik, kesehatan adik-adik, biarlah damai sejahtera dari Tuhan yang senantiasa melingkupi setiap kehidupan adik-adik. Adik-adik yang percaya katakan, amin.